Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan ini kita akan masuk kepada materi break even point pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa sebagai sebuah rutinitas, kita mulai dengan berdoa agar apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita kerjakan menjadi ibadah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang BEP. Nah, BEP ini adalah break even point. BEP adalah keadaan di mana tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapatkan kerugian. Secara lebih sederhana, BOP dapat dikatakan sebagai titik impas. Nah, titik impas ini adalah posisi di mana perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Manfaat BOP. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas tentang manfaat BOP. Yang pertama, manfaat BOP adalah untuk mengetahui atau untuk merencanakan sebuah keuntungan atau yang sering disebut dengan profit plan. Nah, profit plan atau perencanaan laba ini adalah BOP ini digunakan sebagai alat perencanaan bagaimana sebuah perusahaan menentukan labanya. Jadi BOP juga digunakan sebagai perencana perusahaan untuk menentukan laba. Yang kedua adalah BOP juga bermanfaat sebagai media informasi. Apa saja yang diinformasikan oleh BOP? Yang diinformasikan oleh BOP adalah berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan untuk memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang telah ditentukan. Nah, jadi informasi tentang tingkat penjualan juga merupakan manfaat dari BOP. Yang berikutnya adalah sebagai evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi tentunya laba perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi kita tahu bahwa perusahaan memiliki target atau tujuan dari perusahaan adalah memperoleh laba. Jadi BOP juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi laba suatu perusahaan. Yang terakhir adalah reporting. Nah, reporting ini adalah pelaporan. Nah, BOP juga difungsikan atau dimanfaatkan sebagai sistem pelaporan bagi perusahaan-perusahaan yang dapat divisualisasikan berbentuk grafik dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan bahas tentang komponen BOP. Di sini ada 4 komponen BOP yang perlu kiranya kita ketahui sebelum kita menghimpun atau memasukkan rumus BOP. Yang pertama adalah fixed cost atau fixed cost. Ini disingkat dengan FC. Biasanya di rumus hanya disingkat dengan FC, yaitu fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya tetap, di mana pengertiannya adalah biaya yang timbul jika adanya tindakan produksi ataupun tidak ada tindakan produksi. Jadi biaya tetap ini ada tidaknya produksi tetap dikeluarkan. Nah, biasanya biaya tetap ini berhubungan dengan biaya bulanan yang tetap dan harus dikeluarkan oleh perusahaan. Contoh biaya tetap adalah biaya tenaga kerja dan biaya penyusutan mesin. Nah, kenapa termasuk biaya tetap? Karena setiap bulan biaya tenaga kerja itu harus kita keluarkan dengan nominal yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan biaya tetap. Begitu juga biaya penyusutan mesin. Setelah dihitung dengan kalkulasi yang sudah dibuat oleh bagian akuntansi atau bagian perusahaan, biaya penyusutan ini sifatnya tetap. Setiap bulan disusutkan dengan nominal tertentu. Yang kedua adalah variable cost. Nah, variable cost ini dalam perumusannya disingkat dengan VC. Nah, VC atau variable cost ini adalah biaya berubah. Nah, sifat biaya berubah ini tentu dinamis, tergantung kepada tindakan volume produksinya. Salah satu contoh biaya berubah
adalah biaya bahan baku. Kenapa bahan baku termasuk biaya berubah? Karena semakin banyak barang yang diproduksi, maka bahan baku semakin banyak dibutuhkan. Jika bahan baku semakin banyak dibutuhkan, maka nominal uang yang kita keluarkan untuk menghadirkan bahan baku semakin besar. Nah, itulah kenapa bahan baku dikatakan sebagai variable cost, biaya yang berubah tergantung tingkat produksi. Nah, jelas fixed cost dan variable cost adalah sifat pembiayaan yang berlawanan. Yang berikutnya adalah selling price. Ini adalah harga jual. Di dalam perumusan biasanya disingkat dengan huruf P atau lebih dikenal dengan price. Nah, selling price ini adalah harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, jadi ini sangat mudah sekali untuk selling price. Komponen BOP yang terakhir atau yang keempat adalah total revenue. Nah, total revenue ini di dalam perumusannya disebut atau disingkat dengan TR. Nah, TR ini adalah atau total revenue ini adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari produksi tertentu atau dari produk tertentu. Berikutnya kita akan masuk ke dalam rumus yang kita gunakan untuk menghitung BOP. Karena kita sudah mengetahui komponen-komponen BOP tadi, rumus yang harus kita ketahui juga dalam menghitung BOP adalah dua rumus yang digunakan. Yang pertama, rumus per unit, dan yang kedua adalah rumus atas dasar penjualan. Nah, atas dasar rumus per unit ini, BOP itu sama dengan fixed cost dibagi dengan harga dikurang variable cost. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk dasar unit atau komponen rumus berdasarkan unit. Dan komponen rumus berdasarkan penjualan itu adalah BOP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi total revenue. Nah, ini adalah perhitungan menggunakan rumus untuk menghitung atas dasar penjualan. Jadi akan kita berikan contoh setelah ini bagaimana cara menghitung BOP baik menggunakan dasar unit ataupun menggunakan dasar penjualan. Nah, kita dapat lihat contoh, ada tabel contoh perhitungan di sini. Yang pertama adalah nama produk, ada produk A dan ada produk B. Setelah itu ada jumlah unit, harga unit, dan total. Sebelum kita bahas perhitungannya, terlebih dahulu kita pahami dulu maksud dari tabel ini. Nah, di bawah tabel itu ada tulisan biaya tetap keseluruhan 5 juta per tahun. Nah, jadi sudah ditentukan ini bahwa biaya tetapnya 5 juta per tahun. Sekarang kita lihat produk A. Nah, jumlah unit yang dihasilkan atas produksi ini, produk A sebanyak 15.000 unit. Harganya adalah 1.000. Maka total yang diterima jika jumlah unit ini habis atau terjual maka 15 juta. Begitu juga dengan produk B. Jumlah unit yang dihasilkan 10.000. Harga per unitnya 750. Maka total pendapatannya adalah 7.500.000. Nah, di kolom nomor 3 pada baris nama produk ini ada biaya variabel produk A. Tadi kita ketahui bahwa biaya variabel adalah biaya berubah. Nah, jadi biaya berubah di dalam produk A ini untuk menghasilkan produk A sebanyak 15.000 unit, biaya variabelnya 500 per unit. Total biaya variabel produk A 7.500.000. Begitu juga dengan biaya variabel produk B. Untuk menghasilkan produk B sebanyak 10.000 unit, biaya variabel per unitnya Rp300. Jadi total biaya variabel produk B sebesar Rp3 juta. Nah, kita sudah paham tentang tabel ini, maka yang perlu kita ingat adalah
rumus dari BOP tadi ada dua rumus. Yang pertama berdasarkan unit, yaitu FC dibagi P dikurang VC. Yang kedua berdasarkan penjualan, yaitu BOP sama dengan FC dibagi 1 dikurang VC dibagi TR. Jadi seperti itu. Maka kita akan coba memasukkan rumus ini ke dalam perhitungan. Yang pertama kita coba untuk menentukan BOP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Nah, jika pertanyaan ini menentukan BOP keseluruhan dalam rupiah, maka rumus yang paling tepat digunakan adalah BOP penjualan atau BOP rupiah ya. Karena dasar penjualan itu menggunakan rupiah. Maka kita masukkan angka-angkanya di dalam rumus. Yang pertama, fixed cost 5 juta. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa biaya tetap adalah 5 juta setahun. Maka kita masukkan fixed cost. Setelah itu masukkan rumus 1 dikurang variable cost. Nah, kita lihat variable cost produk A dan produk B. Maka 7.500.000 ditambah 3 juta. Dibagi TR, itu total revenue. Berapa pendapatannya jika produk A dan produk B dijual? Produk A 15 juta ditambah produk B 7.500.000. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kita hitung, maka didapatlah 5 juta dibagi 1 dikurang 0,47. Maka 5 juta dibagi 0,53. Yang didapat hasilnya adalah 9.433.962 rupiah. Maka BOP keseluruhan dalam rupiah produk A dan B adalah 9.433.962. Dengan adanya angka BOP ini, maka perusahaan dapat mengetahui titik impas atau titik balik modal untuk memproduksi A dan B adalah sebesar 9.433.962. Jika sudah mencapai titik ini, maka perusahaan sudah mencapai titik impas untuk produksi A dan B. Berikutnya kita akan coba menentukan BOP produk A dalam unit. Lihat, yang dikatakan atau yang diminta adalah dalam unit. Maka BOP rumus yang kita gunakan adalah BOP unit, yaitu rumus BOP unit, yaitu fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Mari kita masukkan rumusnya. Ingat, hanya produk A dalam unit. Nah, ini adalah produk A. Nah, maka variable cost tetap 5 juta. Kita lihat dalam unitnya adalah harga produk A adalah 1.000 per unit, maka kita tulis 1.000 dikurang variable cost. Nah, variable cost-nya adalah 500. Dapat dilihat ada 500. Biaya variable produk A per unitnya berapa? Yaitu produk A ini variable cost-nya per unit 500. Maka 5 juta dibagi 1.000 dikurang 500. Maka BOP untuk produk A sebesar 10.000 per unit. Jadi begitulah cara menghitung BOP berdasarkan penjualan maupun berdasarkan unit. Untuk menghitung produk B menggunakan BOP per unit dengan cara yang sama, yaitu menggunakan BOP unit seperti contoh nomor 2 di dalam pengerjaan perhitungan kita yang tadi. Sekian materi untuk BOP di dalam perhitungan titik impas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.